Hai teman-teman sekalian, di video sebelumnya gue bahas perjalanan 1% gue selama 1 tahun atau 365 hari. Dan ini hari pertama gue belajar 1% dan gue akan share ke topik, salah satu topik yang mungkin bisa jadi motivasi teman-teman di sini semua. Jadi ada satu hal yang gue pelajari dalam hidup, gini. Kadang tuh yang bikin kita mentok bukan karena kita kurang pintar, tapi karena kita nggak pernah nanya kenapa. Jadi kita tuh sering ngikutin cara yang udah ada, ngulang pola yang sama dan berharap hasil yang berubah. Padahal mungkin yang harus kita ubah itu justru cara berpikirnya. Beberapa waktu lalu gue nemu konsep yang namanya first principle thinking. Mungkin udah lama ya. Awalnya gue kira itu cuma istilah keren di dunia startup. Tapi setelah gue dalemin, gue pelajarin, ternyata ini bukan sekedar teori. Ini adalah cara berpikir yang bisa mengubah cara lo melihat dunia. Dan yang lebih bikin menarik, cara ini dipakai oleh orang-orang kayak Elon Musk, bukan cuma buat bikin mobil listrik atau roket, tapi cara juga buat beresin masalah hidup. Gue inget waktu pertama kali baca kisah Elon Musk, semua orang bilang dia gila. Siapa yang waras mau bikin roket pribadi? Karena roket itu kerja NASA sebenarnya. Bukan perusahaan baru yang bahkan belum punya pengalaman, tapi Elon nggak ngelihat roket kayak orang lain melihat sebuah roket. Dia ngelihatnya kayak insinyur yang lagi ngebongkar Lego. Dia nggak mulai dari pertanyaan berapa harga roket. Kebayang nggak sih seorang Elon Musk soal bertanya soal apa? Dia mulai bertanya kenapa roket mahal. Ini kayak gue bertanya kenapa Mas mahal programnya, dan di saat video ini gue buat, Mas tuh lagi di harga 2,3 juta per gram. Lalu pertanyaan soal Mas ini gue balik kenapa Mas mahal, dan disitulah logika berpikir gue mulai berjalan. Itu bedanya orang berpikir yang mikir pakai analogi dan orang yang mikir pakai prinsip pertama. Kebanyakan dari kita mikir pakai analogi. Kita lihat apa yang udah ada, terus kita tiru, kita ubah dikit, kita bilang inovasi. Tapi orang yang mikir dari prinsip pertama, nggak ngikutin yang udah ada, mulai dari nol, dia bongkar masalahnya sampai ke bagian paling dasar. Terus mulai bangun dari nol. Waktu Elon Musk bongkar struktur biar roket, dia nemuin sesuatu yang aneh. Kayak bahan-bahan mentah roket dari aluminium, titanium, karbon, cuma 2% dari total harga. Sisanya apa? Adalah kebiasaan, cara lama, proses lama, dan pola pikir yang lama. Dan dari situ dia sadar yang mahal tuh bukan roketnya, tapi cara orang mikir tentang roket. Dan gue sempet diem lama waktu itu, waktu baca bagian itu, karena gue sadar sebenarnya kita juga sering kayak gitu sebenarnya, cuman nggak sadar aja. Dan kita nggak sadar kalau yang bikin hidup berat itu adalah bukan masalahnya, tapi cara kita mikir tentang masalah itu. Kadang kita terlalu cepat percaya, kita terima sesuatu sebagai kebenaran, cuma karena semua orang percaya, gue jadi mikir, berapa banyak hal dalam hidup gue yang gue jalanin cuma karena katanya begitu. Katanya kerja harus 9 to 6, katanya kerja harus punya modal, katanya belajar itu butuh waktu lama, tapi kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya benar nggak sih semuanya itu? Atau cuma warisan dari pola lama aja yang nggak pernah kita uji atau kaji ulang. Dari situ gue mulai coba pakai first principle thinking buat hal kecil dalam hidup. Gue mulai dari pertanyaan sederhana. Apa yang sebenarnya yang gue tahu pasti? Dan apa yang cuma asumsi? Ternyata bedanya tipis banget. Kebanyakan dari hal yang gue anggap fakta sebenarnya adalah kebiasaan. Contoh paling sederhana. Dulu gue percaya banget kalau belajar itu butuh waktu lama. Sampai gue akhirnya sadar yang lama itu bukan belajarnya, tapi caranya. Dan gue belajar karena pengen hafal, tapi bukan karena pengen ngerti. Jadi gue fokusnya ke hasil, bukan ke proses. Dan setelah gue ubah cara mikirnya, banyak hal yang tadinya susah jadi lebih ringan. Itu inti dari first principle thinking. Berani mulai dari nol, walaupun nggak ada jaminan. Mirip-mirip quote yang pernah viral itu ya. Karena kalau lu mulai dari nol, lu bisa nemuin jawaban baru. Tapi kalau lu cuma ngikutin orang lain, lu cuma dapat versi baru dari hal yang lama. Dan dunia nggak butuh banyak peniru. Dunia butuh lebih banyak orang yang berpikir. Gue ingat salah satu momen waktu kerjaan gue mentok, ide-ide nggak jalan, campaign nggak perform, dan tim mulai kehilangan arah. Biasanya gue bakal buru-buru cari cara orang lain biar lebih simpel aja. Kayak buka YouTube,
baca artikel, dan cari strategi baru. Tapi kali itu gue berhenti sebentar dan nanya hal yang beda. Masalah dasarnya apa? Ternyata bukan strategi yang salah, tapi asumsi dasarnya. Kita mikir audiens butuh informasi, padahal mereka udah kebanyakan informasi sebenarnya. Yang mereka butuh itu kejelasan. Dari situ gue ubah semuanya. Gue bikin metode yang lebih sederhana, lebih sistematis dan relevan. Anehnya, hasilnya jauh lebih baik. Gue belajar sesuatu di hari itu. Kadang lo nggak perlu kerja keras, lo hanya perlu mikir lebih dalam lagi. Makin gue pelajari konsep ini, gue makin sadar kalau first principle thinking itu bukan cuma soal logika, tapi soal keberanian. Courage kalau kata orang boleh bilang. Keberanian buat ngebongkar sesuatu sampai ke akar, dan ngaku aja kalau lo nggak tahu semuanya. Karena untuk bisa mikir dari nol, lo harus siap ngerobohin semua hal yang lo percaya. Dan itu nggak gampang. Ego kita itu biasanya paling nggak suka kalau mulai dari kosong. Karena apa? Karena kita merasa yang paling tahu, si paling pengalaman. Tapi justru di titik kosong itu lo bisa nemuin hal baru, kayak seniman yang melihat kanvas putih atau ilmuwan yang melihat data mentah. Semua kemungkinan ada di situ. Gue mulai ngelakuin ini di hal-hal kecil. Misalnya, kenapa gue sering menunda-nunda pekerjaan? Apakah karena gue males atau karena gue takut hasilnya nggak sempurna? Ternyata yang kedua, dan gue tahu waktu gue tahu alasannya, gue bisa ngatasin itu. Itulah first principle versi kehidupan gue sehari-hari. Gue juga mulai sadar first principle thinking itu bukan sekedar mikir yang berbeda, tapi mikir lebih jujur. Karena lo nggak ngambil kesimpulan karena nyaman, tapi karena benar. Kadang hasilnya bikin seneng, kadang justru bikin nyangkitin ego. Tapi itulah kebenaran, nggak selalu enak semuanya. Sekarang gue mulai melihat dunia dengan cara baru, kayak gue nggak butuh buru-buru percaya, tapi gue juga langsung nolak. Gue belajar buat nanya, kenapa harus begini? Kalau dibalik hasilnya apa? Dan ternyata banyak hal dalam hidup yang bisa disederhanain, cuman dengan nanya, kenapa? Contohnya, kita bilang sukses sama kerja keras. Maksudnya sukses sama dengan kerja keras. Tapi benar nggak sih? Atau sukses itu hasil dari kerja cerdas atau bahkan hasil dari kerja yang berarti? Kita bilang waktu itu uang, tapi benar nggak sih? Kayak misal kalau lu sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, apa waktu masih bisa lo beli dengan uang? Semakin lu sering nanya kenapa, semakin banyak hal yang terbuka lebar. Buat gua, first principle thinking bukan cuma soal metode berpikir. Ini adalah cara hidup, cara buat tetap waras di dunia yang penuh cara cepat dan tips instan. Karena di dunia yang sibuk banyak banget cari jawaban. Orang yang bisa nanya dengan benar akan selalu melangkah lebih maju dari kita yang nggak tahu apa-apa. Dan lo tahu, yang paling gue suka dari cara berpikir ini adalah dia tuh Elon Musk tuh ngajarin lo buat rendah hati. Karena setiap kali lo bongkar sesuatu sampai dasarnya, lo sadar hal yang lo kira besar kadang cuma tumpukan asumsi kecil. Dan kadang hal yang lo anggap sepele kadang justru jadi fondasi yang paling kuat. Jadi sekarang setiap kali gue ngerasa stuck, gue berhenti dan gue tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya gue tahu pasti? Biasanya sih jawabannya sedikit banget, tapi dari situ gue bisa mulai lagi pelan-pelan dari dasar. Karena kadang yang lo butuhin itu bukan motivasi baru, tapi cara pandang baru. Nah, first principle thinking ngajarin gue buat nggak takut ngulang dari nol. Bukan karena nol itu gagal, tapi karena nol itu adalah awal. Awal buat ngerti, buat menyusun ulang, buat mencari versi lebih baik dari sesuatu, dan mungkin itu juga akan yang harus kita lakuin sama hidup kita sendiri. Jadi kalau lo ngerasa mentok, ngerasa stuck, ngerasa ya udah nyoba semua tapi nggak ada yang berhasil, mungkin bukan hidup lo yang salah. Mungkin cara mikir lo yang perlu direset. Coba mulai dari nol, kayak bongkar pelan-pelan, tanya kenapa gue capek, kenapa gue marah, kenapa gue pengen berubah tapi nggak bisa. Kadang jawabannya nggak langsung muncul, tapi begitu muncul, lo bakal ngerti banyak hal tentang diri lo sendiri. Itulah keajaiban dari berpikir dari versi pertama. Dia bukan ngajarin lo gimana cara menang, tapi gimana cara lo ngerti permainan. Dan begitu lo ngerti permainannya, lo nggak butuh motivasi buat ngelanjutin. Karena
lo tahu kenapa lo main dari awal. Sekarang setiap kali gue ngerasa bingung, gue nggak lagi nyari inspirasi dari luar, tapi justru gue nyari ke dalam. Gue hanya nanya-nanya hal kecil yang sering gue lewatin selama ini tuh apa. Dari situ gue belajar tentang cara ulang berpikir, cara kerja, dan cara hidup. Jadi mungkin belajar mikir dari nol bukan tentang jadi jenius kayak Elon Musk, tapi tentang jadi manusia yang berani nanya kenapa. Berani mikir pakai logika sendiri, bukan logika yang dipinjam dari orang lain, karena dunia ini tuh penuh dengan orang yang bisa ngomong, tapi kurang orang yang bisa benar-benar berpikir. Dan sebagai penutup, hari ini gue belajar satu hal sederhana. Kadang kalau lo pengen hidup lo berubah, jangan tambah teori baru, tapi ubah cara lo berpikir. Karena semua perubahan besar dimulai dari satu simple question. Kenapa? Why? Dan mungkin itu yang bikin Elon Musk bisa ngelakuin hal yang orang lain cuma mimpiin, karena dia nggak mulai dari bagaimana, tapi dia mulai kenapa. Gitu. Itu kedua kultivasi hal yang berbeda. Mungkin itu yang juga yang harus kita lakukan hari ini, bukan nyari jawaban baru, tapi memulai berpikir dari nol lagi. Kita nggak ngomongin background Elon Musk ya, yang udah tajir melintir dari lahir, tapi kita ngomongin cara dia bisa membangun SpaceX yang sebenarnya itu kerjaan NASA. Bye.